relatif lebih gampang. Usahakan dari judul yang jenengan buat itu, jenengan langsung bisa buat modelnya gitu. Contoh misalnya kalau jenengan mau bikin rumah, maka yang jenengan buat pertama itu kan maket rumahnya terlebih dahulu. Nah, sama dengan ini. Ketika kita mau membuat penelitian, ini adalah tema, judul yang jenengan angkat ya. Judul yang jenengan angkat. Judul ini sebenarnya sama dengan jurnal yang sudah saya ACC, cuma jenengan harus menambahi satu variabel atau dua variabel tergantung kondisinya seperti apa ya. Kenapa kok harus ditambah variabelnya? Supaya penelitian jenengan itu berbeda dengan penelitian sebelumnya, seperti itu. Oke. Ini jurnalnya punyanya Nurbaiti, dia sudah menambahkan variabel. Oke. Dari judul itu kemudian saya membuat skema maket rumahnya. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti ini. Ini tadi saya ulangi, judulnya adalah pengaruh BI rate. BI rate ini sebagai X1, kemudian asset growth itu X2, kemudian penyaluran kredit itu X3 terhadap profitabilitas bank. Profitabilitas bank itu sebagai variabel Y dengan resiko kredit sebagai variabel pemoderasi. Jadi untuk punyanya Nurbaiti ini judulnya dia tidak murni regresi sederhana, regresi berganda, tapi dia ada variabel moderasinya. Seperti itu. Kalau ditanya mana yang lebih baik, yang ada moderasinya atau yang biasa saja, sebenarnya sama saja. Tapi kalau yang ada moderasinya nanti jenengan lebih agak sulit untuk memahami, sehingga saya merekomendasikan pakai regresi biasa aja lah yang gampang. Ya. Bu, kalau misalnya di sini ada variabel moderasinya gimana? Ya jadikan variabel independen aja, nggak apa-apa. Gitu. Jadi bukan berarti saya tidak meng-ACC yang judul moderasi, bukan. Kalau jenengan mau mencoba mau pakai moderasi juga nggak masalah. Oke, ini ya. Ini gambarnya. Usahakan ketika jenengan sudah menemukan jurnal dan sudah membuat judul, maka jenengan bisa membuat modelnya seperti ini. Ini untuk variabel X1, X2, X3, kemudian ini variabel Y-nya. Kemudian ini variabel moderasinya. Berapa standar variabel X yang bagus? Memang nggak ada standar. Kalau biasanya mahasiswa bimbingan saya itu saya mensyaratkan paling tidak 4 variabel X. 4 variabel X. Kalau misalnya ada variabel moderating atau variabel intervening, ya udahlah variabel X-nya 3 nggak apa-apa, terus nanti tambahi variabel moderating. Tapi kalau hanya regresi biasa, ya, gambarnya hanya regresi biasa tidak ada moderatingnya, saya biasanya minta 4 variabel X seperti itu. Kemudian nambahi lagi, kemarin dari jurnal-jurnal yang jenengan ajukan itu ada beberapa yang tidak saya ACC. Kenapa kok tidak saya ACC? Karena saya melihat variabel-variabel yang jenengan teliti itu sudah berkali-kali diteliti. Tidak ada yang spesifik di situ, tidak ada yang unik di situ. Sehingga memang saya minta jenengan untuk mencari jurnal yang lain. Dan cari jurnal yang di atas 2015. Jangan di bawah itu. Kenapa? Karena referensi yang paling bagus, buku ataukah jurnal itu yang paling bagus idealnya itu adalah H-5. Berarti kalau jenengan penelitiannya kan tahun depan ya, 2021, katakanlah 2000 sekarang lah ya, 2020. 2020 kurangi 5 kan 2015. Berarti paling tidak jurnal acuan jenengan itu tahun 2015 ke atas. Seperti itu. Oke, ini step yang pertama jenengan harus buat adalah dari judul yang jenengan buat, usahakan jenengan bisa membuat modelnya. Ini namanya model penelitian. Seperti itu. Oke. Nurbaiti menelitinya di ini dia penelitiannya ini di bawahnya judul ada ya, dia studi empiris pada bank umum yang terdaftar di BEI. Studi empiris. Di sini ada yang namanya studi empiris, ada yang namanya studi kasus. Apa bedanya antara studi kasus sama studi empiris? Kalau studi kasus itu berarti hanya ada satu tempat saja. Contoh misalnya studi kasus di Universitas Sains Al-Quran, berarti kita penelitiannya hanya di Unsik saja. Tapi kalau di punyanya Nurbaiti, dia studi empiris. Kenapa kok dia tidak studi kasus saja, Bu? Bisa nggak kalau misalnya kita pakai studi kasus? Berarti studi kasus di bank, dia kan penelitiannya di bank ya. Studi kasus di bank umum yang terdaftar di BEI periode 2015 sampai 2012 sampai 2015. Kalau misalnya nggak pakai studi empiris, studi kasus, satu bank saja bisa nggak? Boleh satu bank saja. Tapi datanya harus 30. Data itu kalau mau diolah di SPSS itu minimal 30. Jadi jenengan boleh menggunakan satu bank saja, tapi datanya 30 tahun. Kan nggak mungkin toh 30 tahun. Makanya kita punyanya Nurbaiti ini kalau datanya sekunder biasanya studi empiris. Kenapa? Karena dia menggunakan beberapa bank.
Jadi biasanya kalau datanya sekunder, makanya studi empiris, bukan studi kasus. Beda lagi kalau data primer. Kalau data primer misalnya jenengan bagi kuesioner, itu jenengan cukup studi kasus. Misalnya jenengan studi kasus pada mahasiswa Unsik lah, itu bisa. Itu data primer. Jadi kita bagi kuesioner pada mahasiswa Unsik. Cukup di satu tempat saja di Unsik. Tapi kalau data sekunder nggak mungkin jenengan studi kasus. Bisa studi kasus tapi datanya 30 tahun kan nggak mungkin. Oke. Jadi ini dari judulnya saja jenengan bisa lihat punyanya Nurbaiti, studi empiris pada bank umum yang terdaftar di BEI periode 2012 sampai 2015. Jadi berapa tahun ini? 12, 13, 14, 15, 4 tahun. 4 tahun. Nah, misalnya kalau banknya ada 10 misalnya ya. Bank yang diteliti ada 10 kali 4 kan berarti 40. Berarti data yang diolah nanti 40. Oke, seperti itu ya. Jadi syarat mengolah data pakai SPSS itu adalah N-nya, jumlah N yang akan diolah itu adalah 40. Kalau jenengan bagi kuesioner, berarti kuesioner yang jenengan bagi itu minimal 40. Oke. Nah, kita balik ke sini. Sekarang kita akan mulai menulis latar belakang. Berarti halaman pertama ya. Halaman pertama. Jenengan bisa lihat skripsi punyanya Nurbaiti halaman pertama. Halaman pertama, paragraf pertama. Nih. Jadi apa yang harus kita tulis di paragraf pertama, halaman pertama itu saya tidak minta jenengan untuk menulis pakai bahasanya sendiri, tidak. Nanti kalau nulis pakai bahasanya sendiri malah nanti belepotan, nggak kena-kena. Jadi saya nggak minta itu, saya mintanya jenengan dari jurnal-jurnal acuan yang sudah jenengan yang sudah jenengan kumpulkan itu nanti ditoto ya, ditoto mana yang kira-kira pas jenengan masukkan sebagai paragraf pertama. Jadi paragraf pertama yang harus ditulis, yang pertama adalah gambaran umum tentang variabel Y. Tadi kalau kita lihat di punyanya Nurbaiti, variabel Y-nya itu adalah profitabilitas. Jadi kalau sesuai dengan step-stepnya ini yang diceritakan pertama adalah profitabilitas. Seperti itu. Tetapi kalau jenengan baca punyanya Nurbaiti, dia tidak menceritakan itu. Kalau jenengan lihat di halaman pertama, di paragraf pertama ya. Nih, di halaman pertama. Kelihatan nggak ya? Agak susah ya. Oke. Nah ini, di halaman pertama, paragraf pertama, kita baca ya. Dia menceritakan perbankan merupakan lembaga keuangan yang memiliki peranan dalam sistem keuangan Indonesia bla 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 dan seterusnya. Jadi yang diceritakan itu, yang di poin 1, dia nggak menceritakan variabel Y-nya terlebih dahulu, tapi dia menceritakan unit analisisnya. Apa itu unit analisis? Unit analisis adalah tempat mahasiswa itu melakukan penelitian. Tadi kan dia penelitiannya di bank ya. Nah, makanya di paragraf pertama dia menceritakan mengenai perbankan terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi boleh nggak Bu kita menceritakan perbankan terlebih dahulu? Boleh, silakan. Itu lebih baik. Contoh misalnya jenengan misalnya datanya sekunder ya, nanti mungkin jenengan bisa lihat skripsi jenengan ya, misalnya studi empiris pada perusahaan pertambangan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Maka yang pertama kali jenengan tulis di paragraf pertama, jenengan ceritakan terlebih dahulu perusahaan pertambangan itu seperti apa. Gitu. Jadi yang diceritakan pertama adalah paling enak ya, itu adalah perusahaan, unit analisis dulu. Perusahaan pertambangan adalah bla 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 dan seterusnya. Oke? Kita baca punyanya Nurbaiti, kita mulai dari paragraf pertama. Perbankan merupakan lembaga keuangan yang memiliki peranan dalam sistem keuangan Indonesia. Keberadaan sektor perbankan memiliki peranan bla 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 dan seterusnya. Jadi di paragraf pertama itu dia menceritakan mengenai perbankan yang ada di Indonesia. Kalimat pertama, kedua, kemudian ketiga. Jangan lihat di halaman pertama punyanya Nurbaiti, mulai dari kalimat pertama, kedua, dan ketiga. Itu dia replik, dia mengambil dari tulisannya Mas Faiz-Sal Rifai. Makanya di sini ada, ya, nih, kelihatan nggak ya? Di kalimat yang kesekian ini ada Faiz-Sal Rifai. Artinya apa? Artinya 3 kalimat ini dia ambil dari tulisannya punyanya Faiz-Sal Rifai dan kawan-kawan tahun 2007. Ini yang disebut dengan kutipan gitu. Jadi kalau jenengan mengambil statement orang ya, jenengan tidak mungkin menulis sendiri toh. Jenengan pasti ngambil statement orang. Jenengan boleh mengambil statement orang tapi harus dicantumkan referensinya.
Gimana cara mencantumkannya? Namanya, ya, kemudian